selanjutnya duafa itu ada yang tahu apa duafa? Paling durable perekonomiannya, Bu. Bagus Rita. Jadi benar ya, kalau duafa itu adalah orang-orang yang berkekurangan dalam bidang ekonominya, sehingga dia membutuhkan bantuan dari kita yang cukup dalam bidang ekonominya ya. Ya, Bu. Jadi hari ini Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok, di mana Ananda akan mendiskusikan kasus yang terjadi di sekitar kita. Nanti akan dikirimkan di grup WA kita. Hari ini Ibu perbolehkan Ananda untuk membawa HP ya, membuka HP di proses pembelajaran. Nanti Ibu akan dikirimkan contoh studi kasusnya dan akan dipresentasikan di depan kelas ya. Ya, Bu. Sekarang silakan duduk berkelompok ya Ananda. Baik, Bu. Baik, Anda sudah duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Jadi kelompok satu ini ya, Ya, kelompok Bu. dua ini. Jadi tugas kita itu nanti akan memberikan Ananda KBD, di mana di situ ada studi kasus yang harus Ananda bahas dan akan dipresentasikan ke depan ya. Ya, Bu.
dua. Satu. Satu, Bu. Ya, satu ya. Silakan. Semua lawannya maju ke depan ya. Dari sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami, dan ini ada studi kasus yang diberikan oleh Ibu, yaitu akhir-akhir ini banyak ditemui para gepeng atau gelandangan dan pengemis di beberapa kota yang menjadikan kegiatan pengemis sebagai kegiatan profesi. Bahkan hasil survei menunjukkan penghasilan para pengemis lebih besar dibanding dengan PNS sarjana. Hal ini menyebabkan budaya malas kian meluas, terjaringan penghasilan lumayan. Karena itu beberapa kota menerbitkan peraturan pemerintah tentang larangan memberi kepada pengemis. Pertanyaannya yaitu, silakan Anda diskusikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Jadi kami menjawab dulu karena di dalam Islam itu tidak boleh mengemis lagi bisa berusaha. Seperti kita lihat di jalan-jalan itu yang mengemis sekarang ini kan orang yang muda-muda yang masih ikut secara fisik untuk bekerja, tapi dia malah mengemis. Jadi kami setuju dengan peraturan daerah yang telah diberikan. Terima kasih untuk nomor 1. Pihak untuk nomor 1. Selanjutnya bisa kepada nomor 2 memberikan pendapatnya terhadap kasus yang ada di pertanyaan nomor 1. Menjawab dikabarkan kami juga setuju dengan jawaban dari kawan-kawan tadi, karena kan itu dia yang masa sebenarnya dia bisa bekerja yang lain, tapi karena dia bisa master, jadi katanya lebih baik untuk keduanya daripada Ya, untuk
Rita. Baik Bu, sebelumnya saya itu setuju dengan pendapat kelompok 2. Sederhana di sini itu tidak harus memakai baju kusut Bu, karena kalau memakai baju kusut kami sebagai siswa tentu agak kurang nyaman melihat bapak itu. Ya, terima kasih Sangrita. Pada kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya pada kelompok 2. Nah, jadi dari studi kasus yang pertama di kelompok 1 itu kan tadi tentang peraturan daerah yang melarang untuk memberi pengemis. Di mana kelompok 1 kan menjawab tentang setuju terhadap peraturan daerah tersebut. Nah, itu benar ya jawabannya, di mana memang dalam Islam itu melarang kita untuk meminta-minta tanpa berusaha, dan di mana kalau orang yang memberi itu derajatnya tidak lebih tinggi daripada orang yang meminta-minta. Selagi kita masih mampu untuk berusaha, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu ya, karena meminta-minta itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang selanjutnya tadi ada di studi kasus yang kedua tentang ustadz yang datang ke pengajian dengan baju yang kusut, di mana di situ dia akan mengisi materi yang mayoritasnya pengusaha kaya dan malah yang baru saja masuk Islam. Nah, kalau dia pergi ke pengajian dengan baju kusut, di mana dia akan memberikan pengajian tentang Islam kan, membudayakan hidup sederhana, di mana itu bukan termasuk kepada hidup sederhana, karena kan ketika kita yang menyampaikan suatu pengajaran, yang pertama diperhatikan oleh orang itu adalah penampilan kita, sehingga orang akan percaya apa yang kita sampaikan. Dan kalau kita seperti yang di kasus tadi berpakaian kusut dan kusut itu, orang dimana yang kita ceramah itu adalah orang-orang yang pemalas ya, yang orang-orang kaya yang baru masuk Islam, kemungkinan besar dia tuh kurang tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Baik, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu di mana Allah menganjurkan kita untuk membudayakan hidup sederhana dengan cara kita membelajarkan apa yang kita butuhkan untuk membudayakan pola hidup sederhana, yaitu dengan membiasakan apa-apa saja yang kita beli itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan berlebihan dalam segala hal. Yang selanjutnya yaitu ketika dalam menolong sesama ini, misalkan kita menolong keluarga kita terlebih dahulu, melihat keluarga kita dari sekitar dulu, baru kita menolong orang lain kita terlebih dahulu, itu untuk menjalin silaturahmi kita lebih kuat lagi dengan keluarga kita. Allah juga mengajarkan kita untuk menyatukan duafa, di mana kita saling sayang satu sama lain, membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan gitu ya. Baik Bu. Ya, sampai di sini bagaimana pembelajaran hari ini Ananda? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa Ananda amalkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membudayakan pola hidup sederhana dan menyayangi orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang sedang berkekurangan dalam bidang ekonominya ya. Ya Bu. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Baik, mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.